Dokter Surviving Sepsis Campaign mengeluarkan pedoman terbaru terkait terapi sepsis pada anak loh. Kita harus ingat nih, anak-anak bukanlah orang dewasa dengan ukuran kecil, sehingga manajemen awalnya pun berbeda. Yuk kita simak video kali ini untuk mengetahui pedoman sepsis pada anak. Halo dokter, saya Dr. Rara dari Alomedica. Tanda dan gejala sepsis atau shock septic pada anak mungkin bisa terasa lebih sulit dinilai ya. Contohnya kayak gejala sepsis nih dok, seperti peningkatan frekuensi nadi dan napas. Kalau terjadi pada anak bisa aja disalahartikan dengan rasa takut atau ansietas oleh orang dewasa. Sehingga mengantisipasi dan mendiagnosis sepsis sedini mungkin bisa menjadi suatu tantangan tersendiri. Tapi sebelum kita lebih dalam menilai rekomendasi Surviving Sepsis Campaign, yuk kita bahas secara singkat mengenai definisi sepsis pada anak terlebih dahulu. Hingga saat ini, definisi sepsis pada anak masih menggunakan International Pediatric Sepsis Consensus Conference yang dikeluarkan tahun 2005. Apa sih tanda-tandanya? Kita lihat di tabel berikut ini ya dok. Sedangkan shock sepsis ditandai dengan adanya disfungsi kardiovaskular yang ditandai dengan hipotensi, kebutuhan tata laksana menggunakan golongan obat vasoaktif untuk mempertahankan tekanan darah, dan gagal perfusi. Sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini maupun informasi kedokteran terkini berbahasa Indonesia yang mudah dipahami, dokter bisa download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia, contohnya artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget tentunya untuk praktik kita sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Nggak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin, plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh, lengkap banget kan dok? Jadi download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store ya dok. Oke, kita lanjut ya dok. Nah, apa sih perbedaan pedoman sepsis pada dewasa dan anak? Pedoman sepsis dewasa merekomendasikan semua pasien dengan sepsis memulai terapi antimikroba setidaknya dalam waktu 1 jam setelah diagnosis. Hal ini berbeda dengan pedoman untuk anak-anak. Surviving Sepsis Campaign merekomendasikan screening sistematik pada anak dengan kecurigaan sepsis. SCC merekomendasikan proses 2 fase untuk menilai anak-anak dengan dugaan sepsis. Untuk anak dengan gejala shock septic, pastikan pemberian antimikroba dalam 1 jam sejak ditemukan tanda shock. Sedangkan yang tidak memiliki gejala shock septic harus dievaluasi lebih lanjut untuk konfirmasi atau eksklusi sepsis. Jadi, jika hasil terbukti positif, antimikroba diberikan dalam waktu 3 jam sejak diagnosis ditegakkan. Setelah diagnosis terbentuk, jangan lupa untuk membuat akses intravena atau intraoseus, sambil mengambil sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium dan kultur darah. SCC menganjurkan agar tidak menunggu hasil kultur darah supaya nggak terjadi penundaan pemberian antibiotik empiris ini nih dok. Ngomong-ngomong dokter udah subscribe channel YouTube Alomedica belum nih? Kalau belum, subscribe dong. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar dokter bisa dapat update pas Alomedica upload informasi kedokteran terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih ya dokter. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih pilihan terapi empiris antimikroba yang direkomendasikan? Berikut ini dokter bisa saksikan tabel pilihan empiris antimikroba.
Pengambilan laktat serum dianjurkan oleh SCC untuk menstratifikasi anak dengan shock septic atau sepsis associated organ dysfunction, sehingga dapat dijadikan alat untuk penilaian atau assessment status klinisi dan perfusi jaringan. Pemberian resusitasi cairan diberikan jika tanda shock ditemukan dan disesuaikan dengan sumber daya rumah sakitnya dokter. Anak-anak yang dirawat pada vaskes yang memiliki sarana perawatan intensif dapat diberikan 40 hingga 60 ml per kilogram bolus pada jam pertama perawatan, didasari oleh penilaian cardiac output atau ditemukan tanda overload cairan. Pada anak yang dirawat di vaskes yang tidak tersedia ICU, resusitasi cairan bolus tidak dianjurkan. Ini didasari oleh pertimbangan mengenai sulitnya menilai tanda overload. Namun, jika hipotensi ditemukan, cairan dapat diberikan sesuai dengan hitungan cairan rumatan. Pada hipotensi akibat shock dapat diberikan epinefrin atau norepinefrin jika resusitasi cairan tidak menunjukkan perbaikan. Pedoman dari SCC menyatakan tanda klinis warm shock atau shock hangat, yakni peningkatan curah jantung dan penurunan resistensi vaskular sistemik, seringkali tidak dapat diandalkan pada anak-anak karena dapat menutupi gejala sepsis-induced heart dysfunction yang membutuhkan epinefrin untuk meningkatkan curah jantung. Setelah step 1 hingga 6 dilakukan, dibutuhkan pemantauan ketat dan jangan lupa untuk melakukan penilaian berkala seperti tanda vital, gula darah, dan balans cairan. Oke, sekarang Alomedica mau share algoritma resusitasi sepsis anak secara lengkap berdasarkan Surviving Sepsis Campaign ya dok. Oke dokter, segitu dulu ya penjelasan mengenai resusitasi awal untuk sepsis pada anak. Untuk mendapat informasi kedokteran terkini berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, jangan lupa untuk download Alomedica di Play Store dan App Store ya dok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Alomedica. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.